Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nanti-nantikan doa syafaatnya besok yaumul kiamah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini bertemu dengan saya yang akan menyampaikan sedikit mengenai sabar dan syukur. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, di tahun ini, di bulan ini, di kesempatan kali ini, kita sedang mengalami sebuah situasi yang luar biasa. Situasi yang mengubah pola hidup kita, situasi yang merubah segala sesuatu hampir 180 derajat. Keadaan ini terjadi karena adanya pandemi COVID-19 yang sampai hari ini pun belum usai juga. Menghadapi situasi ini banyak yang bertanya-tanya, musibahkah ini, azabkah ini, hukumankah ini, atau peringatan dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada satupun dari kita yang bisa menjawab dengan pasti dari pertanyaan-pertanyaan yang saya sebutkan di atas. Akan tetapi, terlepas dari perspektif masing-masing, pendapat masing-masing terkait dengan adanya COVID-19 ini, kita sebagai seorang muslim, haruskah kita bersedih? Haruskah kita gersulo? Haruskah kita melontarkan sumpah serapah? Atau mungkin dengan bahasa gaul anak-anak muda sekarang, apakah kita harus merasa galau? Dari sini para hadirin, mari kita merenung betapa indahnya, betapa mulianya kita menjadi seorang muslim. Mengapa saya mengatakan betapa indahnya menjadi seorang muslim? Mari kita simak sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim nomor 2999. Di sana dikatakan, sungguh menakjubkan keadaan seorang muslim. Seluruh urusannya itu baik. Jika mendapatkan kesenangan, maka ia bersyukur. Tetapi jika dia mendapatkan sebuah musibah atau kesusahan, maka dia bersabar. Dalam hadis ini ada dua kata kunci yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah bersyukur dan bersabar. Saat kita mendapatkan kesenangan, maka kita diharuskan untuk bersyukur. Tetapi ketika kita mendapatkan musibah atau kesedihan, maka kita diperintahkan untuk bersabar. Syukur dan sabar. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, mudah kata syukur dan sabar itu diucapkan. Tetapi ternyata sebagai wujud rasa syukur, tidak semua orang bisa melaksanakannya. Mengapa saya menyampaikan hal tersebut? Bahwa melaksanakan atau melakukan wujud sabar dan syukur itu tidak mudah? Ya, karena di dalam Al-Quran pun dijelaskan. Di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 10 dan ayat 17, di sana disebutkan, qalilan ma tashkurun, hanya sedikit orang yang mampu untuk bersyukur. Kemudian di dalam surat Al-A'raf ayat 17 disampaikan, wala tajidu aksaruhum syakirin, dan kamu tidak akan mendapati kebanyakan dari mereka itu bersyukur. Jadi memang untuk melaksanakan syukur mudah diucapkan dengan ucapan hamdalah, mudah sekali. Akan tetapi implementasi dari wujud rasa syukur itu tidak semua orang bisa melakukan. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, terkait dengan sabar, mari kita lihat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156.
Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit rasa takut, kelaparan, kekurangan harta dan jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang ketika mendapatkan musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada dua kata kunci yang harus selalu kita pegang. Ketika kita mendapatkan kesenangan, maka kita harus bersyukur, tetapi ketika kita mendapatkan musibah atau kesedihan, maka kita harus bersabar. Meskipun syukur dan sabar itu tidak mudah, tetapi insya Allah ketika kita berkomitmen, kita niat lillahi ta'ala, maka sabar dan syukur akan bisa kita laksanakan dengan indah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, menghadapi situasi yang sekarang ini, mari kita bersyukur. Kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, terutama kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika pun kita merasakan hal yang sangat menyedihkan, maka mari kita laksanakan perintah Allah, selalu bersabar. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.